Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1348 sampai tahun 1350. Oh, dari zaman Kaiguang ke zaman Bigu. Bagus sekali. Mereka bisa menyusul Xiao Qiang, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia tertawa, hanya karena kekuatan ini tidak layak untuk disebutkan. Li Shao, sekolah seni bela diri kemenangan selalu terkenal karena misterinya. Dunia luar tidak pernah tahu banyak tentangnya. Bahkan jika kami memeriksanya, kami tidak menemukan banyak. Tuan Jiang curiga mungkin ada seorang master seperti Li Shao kamu. Suara Rongsu tiba-tiba menjadi serius. Dan guru surgawi. Jericho Lee terkejut, tapi dia tetap tidak menganggapnya serius. Itu hanya perkiraan. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Mungkin hanya Li Shao yang menghubungi mereka. Dengan energi Rongsu, apa yang bisa dia temukan terbatas. Dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Tentu saja, dia tidak dapat menemukan informasi yang lebih berharga. Yah, aku tahu situasinya. Menutup telepon, mata Jericho Lee menjadi lebih olok-olok, dia tidak menyangka Yan Tong benar-benar menemukan sekolah seni bela diri yang menang untuk membalas dendam padanya. Mungkin Yan Tong berpikir bahwa orang-orang di sekolah seni bela diri yang menang bisa membuat dia bau mulut. Hanya saja orang-orang yang diutus oleh sekolah pencak silat kemenangan memang sangat rentan. Di antara 3 orang sebelumnya, hanya Ju Chang yang merupakan seorang praktisi Qi dan seni bela diri. 2 lainnya bahkan bukan praktisi seni bela diri. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisa menghancurkan 10.000 kali dengan satu jari. Ayo, Xiao Huang, kembali. Atas balas dendam Yan Tong padanya, dia sama sekali tidak merasa nyaman. Baginya, Yan Tong hanyalah seorang badut. Ketika dia kembali ke sekolah, dia akan membersihkan ketika dia punya waktu. Bagaimanapun, berurusan dengan Yan Tong adalah apa yang dia katakan. Keesokan harinya, Zai Qingsui pergi ke sekolah untuk mengikuti kelas dansa, jadi Jericho Lee pergi bersamanya untuk memeriksa materi kertas. Tadi malam, dia menunjukkan kepada Zai Suo draft pertama makalahnya. Judul makalah telah dipilih dengan baik, namun terdapat banyak permasalahan pada draft pertama. Zai Suo kurang mengkritik argumennya, pandangannya tidak cukup jelas, dan kekurangannya relatif besar, yang perlu diperbaiki secara signifikan. Setelah beberapa hari fermentasi, apa yang terjadi di kelas tari masih menjadi fokus diskusi siswa. Rumornya ada di mana-mana, orang-orang membicarakan kejadian, dan pihak universitas sendiri menganggur, apalagi para mahasiswanya sudah kenyang dan tidak ada kegiatan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu melakukannya? Di sudut gedung pengajaran. Orang-orang dari sekolah seni bela diri yang kembali dengan kemenangan telah dimulai. Mereka seharusnya mendapat kabar baik hari ini. Yan Tong menyeringai aneh di sudut mulutnya. Bagus. Qi Feng juga menunjukkan ekspresi gembira, anak itu sudah mati. Haha, mereka yang memprovokasiku tentu saja akan membayar harganya. Yan Tong mau tidak mau menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia pernah dipermalukan oleh Jericho Lee sebelumnya, dan dia memiliki dendam. Sekarang dia mengambil kesempatan itu, dan tentu saja dia ingin menemukan tempat itu kembali. Anak itu tidak tahu bagaimana memuji kita, tapi jika dia bertarung dengan kita, dia pasti mati tanpa tempat untuk mati. Qi Feng cukup percaya diri pada orang-orang di sekolah seni bela diri yang menang. Selama dia mati, Qingsui secara alami akan jatuh ke pelukanku. Mata Yan Tong berbinar. Harus dikatakan bahwa hingga saat ini, ia masih memiliki ilusi yang tidak realistis dalam pikirannya. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, Yan Tong tidak punya otak sama sekali. Dia selalu berpikir bahwa tanpa Jericho Lee, jika dia mengejar Zai Qingsui akan setuju untuk tinggal bersamanya. Naif sekali. Tanpa dia, Mengya bisa melihat dengan jelas. Akulah pilihan terbaiknya. Qi Feng juga memiliki ilusi yang seharusnya tidak dia miliki. 2 visioner, Anda mengucapkan sepatah kata kepada saya, membahas bagaimana Jericho Lee meninggal, bagaimana mereka memenangkan senyuman cantik. Dan pada saat ini, keduanya secara tidak sengaja berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Jericho Lee, atau kamu bisa mengirimkannya ke sini. Aku akan pergi ke kelas dansa sendirian. Kamu bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari materi. Zai Qingsui memandang Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk, oke. Saat dia hendak pergi bersama Zai Qingsui, dia tiba-tiba melihat 2 sosok di gedung pengajaran. Pertama, dia tertegun, dan kemudian senyuman lucu muncul dari sudut mulutnya. Jericho Lee, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini?
Zai Qingsui baru saja berjalan 2 langkah, dia menemukan Jericho Lee dalam keadaan linglung. Tidak apa-apa. Saya baru saja melihat 2 orang yang mengejutkan saya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Zai Qingsui sedikit terkejut dan melihat ke kejauhan dengan matanya. Kemudian dia memperhatikan 2 orang di gedung pengajaran, sedikit mengernyit, benarkah? Kemudian dia melihat Jericho Lee langsung menemui Yantong dan Ji Feng. Wajah Yantong sangat terkejut, bukankah orang-orang dari sekolah seni bela diri kemenangan sudah memulainya? Jelas mereka memberitahuku tadi malam bahwa mereka telah mengirim seseorang untuk melakukannya. Tapi anak ini tidak berbuat apa-apa. Bukankah ada banyak ahli di sekolah seni bela diri kemenangan? Wajah Ji Feng penuh ketidakpercayaan. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Yantong mengertakkan gigi, sialan. Bajingan kecil ini memiliki kehidupan yang besar. Kamu tidak bisa mati seperti ini. Dalam hatinya, dia diam-diam memarahi bahwa semua orang di sekolah seni bela diri kemenangan adalah sampah. Dia jelas menerima uang itu, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Jericho Lee. Bajingan. Apa yang harus dilakukan? Dia di sini. Bagaimana kalau kita lari? Wajah Ji Feng panik. Gulu. Yantong menelan ludah, dan tubuhnya gemetar. Meskipun mereka berdua berteriak keras sebelumnya dan terus mengatakan bahwa mereka akan membunuh Jericho Lee, mereka hanya berani mengatakan itu ketika Jericho Lee sudah pergi. Sekarang di depan Jericho Lee, bahkan jika mereka meminjamkan 10.000 keberanian, mereka tidak berani berkata banyak. Sekarang melihat Jericho Lee mendekat selangkah demi selangkah, mereka merasakan semacam tekanan teror yang luar biasa, hampir mencekik. Lari. 2 orang saya nak lari, sekali lagi jangan lari-lari. Jatuh ke tangan kipas Li, mereka sama sekali tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Namun, bagaimana Jericho Lee membiarkan mereka melarikan diri? Suara mendesing. Tubuh Jericho Lee berkelebat, seperti guntur dan kilat, langsung berhenti di depan mereka. Bang dong. Mereka menabraknya, lalu terjatuh dan jatuh ke tanah. Aduh. Mereka berteriak. Begitu takut padaku. Suara tersenyum Jericho Lee terdengar di telinga mereka. 2 hati seorang Deng, itulah yang disebut hati yang bersalah. Tenggorokan Yantong berguling dan dia bangkit dari tanah. Yah, aku baik-baik saja, kata Jericho Lee penuh arti. Yantong hampir takut untuk buang air kecil. Dia berkata dengan wajah kaku, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak akan mengomelimu lagi. Sampai jumpa lagi. Dia hanya menoleh, Jericho Lee mengambil langkah, dan di depannya, dia berhenti, haha, sangat ingin pergi, kenapa? Bab 1349, Gulu. Yantong menelan ludahnya dan menjadi lebih putih. Minggir. Berpura-pura bodoh bukanlah perilaku yang baik, kata Jericho Lee. Yantong merasakan jantungnya berdebar kencang dan menenangkan wajahnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu. Jericho Lee menyeringai dari sudut mulutnya, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu berpura-pura tidak tahu? Tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Yantong sedang terburu-buru dan hendak pergi. Tapi baru saja hendak pergi, Jericho Lee sekali lagi menghalangi jalannya. Hal ini membuat Yantong cemas dan marah, keluar dari jalan. Mengapa Anda ingin menghalangi jalan saya? Apa isi hati N? Lee Jericho Lee tidak tergerak. Saat ini, Zai Qingsui datang, Jericho Lee, apa yang terjadi? Kamu bertanya pada mereka, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Zai Qingsui mengedipkan matanya dan sedikit mengernyit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Menatap Yantong, dia melihat bahwa wajah Yantong sangat salah. Matanya tidak menentu. Jelas dia merasa bersalah setelah ketahuan. Dia langsung bertanya, Yantong, apakah kamu mencari masalah Jericho Lee? Yantong berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Dia tidak menyangka perbuatannya akan terungkap secepat itu. Namun saat ini, dia tidak bisa mengakui bahwa begitu dia melakukannya, konsekuensinya pasti akan menimpanya. Masalah besar. Sekarang dia harus mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan menyangkalnya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan bicara omong kosong tentang apapun. Apa yang saya bicarakan? Jika saya berbicara omong kosong, mengapa Anda begitu bingung? Zai Qingsui tidak bodoh, dan kemampuannya mengamati kata-kata dan warna tidak buruk. Jangan konyol. Anda pasti pergi mencari masalah Jericho Lee. Kami sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak mendengarkan peringatan kami. Pada saat ini, beberapa siswa yang lewat berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. Menghadapi pertanyaan Zai Qingsui, Yantong merasa lebih bersalah. Qingsui, kamu salah paham padaku.
Tidak peduli betapa kerasnya aku tidak bisa melakukan itu. Mustahil. Ipooh Zai Kingsui menunduk dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu ini? Berani atau tidak? Jika kamu tidak memiliki masalah, maukah kamu berbisik dengan Jisfeng di sini? Berkolusi untuk tidak berbuat baik. Jangan dimuntahkan. Artikoke sedang terburu-buru. Aku berdarah. Jifeng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu dari mulutmu? Zai Kingsui membalas, ambil kejadian tahun lalu. Kamu diekspos ketika kamu menanam lay bersinar demi mengejar si Mengya. Itu bukti kuat. Kamu masih belum mengakui kesalahanmu. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Apa menurutmu semua orang bodoh? Ternyata kelakuan buruk Jifeng itu karena catatan kriminalnya sebelumnya. Jifeng selalu mengejar si Mengya, namun si Mengya selalu cuek dengan pengejarannya. Dia tidak setuju atau menolak, jadi dia memikirkan Jifeng. Bos Jia, Mengya dan Zai Kingsui selalu mengalami konflik, dan Lay bersinar adalah teman sekamar dan teman baik Zai Kingsui. Secara alami, Lay yang bersinar juga menjadi duri di mata si Mengya. Suatu kali, Jifeng mengeluarkan barang-barang si Mengya dan menaruhnya di meja Lay Shining untuk ditunjukkan di depan si Mengya dan memenangkan hatinya. Alhasil, si Mengya salah mengira Lay bersinar telah mencuri barang-barangnya. Meskipun Lay Shine dan Zai Kingsui sama-sama memberikan penjelasan kemudian, si Mengya bersikap bias terhadap mereka, jadi tidak peduli bagaimana mereka menjelaskannya, si Mengya tidak mempercayainya. Setelah menghilangkan catatan kriminal yang menyalahkan dengan cara ini, banyak gadis yang dulunya memiliki perasaan baik terhadap Jifeng menjauh darinya. Karakternya pun anjlok dan menjadi sampah yang diakui di sekolah. Itu bukan urusanku. Jelas sekali Sining bersalah karena menjadi pencuri, dan itu terserah aku. Jifeng menyangkalnya. Kamu Zai Kingsui sangat marah. Bagaimana Sining bisa melakukan itu? Kondisi keluarganya, perlu mencuri barang orang lain. Lagi pula, siapa yang salah dengan dia mencuri? Untuk mencuri wanita itu. Apakah menurut Anda semua orang idiot? Biarpun dia kekurangan sesuatu, dia bisa memintanya padaku. Aku akan pergi ke neraka bersamamu. Jika kamu berani memfitnah Sinin lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Setelah insiden terakhir menyebar, Jifeng menyebarkan berita negatif tentang Lay bersinar kemana-mana demi menyelamatkan citranya. Untungnya, Lay bersinar sangat jujur dan bersih, sehingga sebagian besar orang di sekolah masih percaya bahwa dia tidak melakukan hal seperti itu. Tentu saja, beberapa orang yang tidak mengetahui kebenarannya tertipu oleh penyebaran rumor yang disengaja oleh Jifeng, yang memengaruhi reputasi Lay bersinar. Jifeng sangat marah sehingga dia tidak tahan dihina. Bahkan jika dia begitu berwawasan luas, dia langsung berkata, jangan mengira kamu seorang wanita dan kamu bisa bicara omong kosong. Jika kamu memfitnahku lagi, aku akan membunuhmu. Oh, apakah itu? Saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh Kingsui di depan saya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Sebelumnya, dia tidak menganggap serius Yantong dan Jifeng. Akibatnya, orang-orang mengira dia lemah dan menjadi semakin mendominasi. Benar saja, seperti yang dikatakan Zai Kingsui sebelumnya, negara ini mudah diubah, dan sifatnya sulit diubah. Yantong, yang berpikiran sempit, pasti akan membalasnya. Sedangkan untuk Jisfeng yang sedang bermain-main dengan Yantong, kita bisa melihat barang apa itu. Kamu. Jifeng melihat Jericho Lee, entah bagaimana, merasakan tekanan, sampai ke mulut kata-kata kejam itu. Tiba-tiba tidak bisa mengatakannya. Dia belum mengetahui mengapa Yantong meminta orang-orang dari sekolah seni bela diri kemenangan untuk membersihkan Jericho Lee, tetapi Jericho Lee masih hidup dan sehat, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Apakah orang-orang dari sekolah seni bela diri yang menang berdiri? Atau apakah Jericho Lee membersihkan orang-orang di sekolah seni bela diri yang penuh kemenangan? Kemungkinan kedua adalah reaksi pertama Jifeng adalah dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya Jericho Lee memiliki kemampuan seperti itu. Kenapa kamu tidak bicara? Katakan saja. Mata Jericho Lee penuh dengan cahaya yang tajam dan mematikan. Aku pikir kamu badut, tapi aku tidak menganggapmu serius sama sekali. Jika Anda pria baik dengan ekor di tangan, saya tidak peduli dengan Anda. Tapi sekarang Anda mendapat masalah atas inisiatif Anda sendiri, dan Anda juga telah menemukan orang-orang dari sekolah seni bela diri yang menang. Jika saya tidak membantu Anda, saya minta maaf atas kerja keras Anda. Kata-kata ini, tidak peduli Yantong atau Jifeng, ekspresi wajahnya berubah besar. Apakah orang-orang dari sekolah seni bela diri Kexuan menemukan Jericho Lee? Tapi sekarang Jericho Lee berdiri di depan mereka tanpa terluka, artinya, orang-orang dari sekolah seni bela diri yang kembali dengan kemenangan telah dibunuh oleh Jericho Lee.
Ide konyol seperti itu dapat membuat mereka berdua takut, dan membuat mereka menggigil dan panik. Tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong. Bisakah kamu membersihkan orang-orang di sekolah seni bela diri kemenangan? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa kamu harus percaya padaku? Dalam perjalanan ke Istana Neraka, ingatlah untuk menuliskan namaku di kertas. Kengerian pembunuhan muncul dari dirinya, dan hawa dingin membuat semua orang menggigil. Bab 1350, Puff. Api Ki yang sebenarnya menyembur keluar dari telapak tangannya. Ketika semua orang melihat sekumpulan api tiba-tiba muncul di telapak tangannya, mereka semua membelalak karena terkejut. Apakah itu sebuah tipuan? Meskipun itu ajaib, itu terlalu realistis, dan nyala api benar-benar menyala di telapak tangan Jericho Lee. Apakah dia tidak merasakan sakit? Gulu. Yan Tong dan Ji Feng benar-benar ketakutan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Mereka merasa mati rasa dan ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Jericho Lee mencibir. Ketika dia hendak membakarnya, Zai Qingsui ragu-ragu, jangan bunuh orang di depan begitu banyak orang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Jericho Lee. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan menakjubkan dan moralitas umum Jericho Lee, yang tidak dapat menahan Jericho Lee sama sekali. Namun, itu terjadi di sekolah. Dia tidak ingin Jericho Lee mendapat masalah yang tidak perlu. Jericho Lee melihatnya. Begitu telapak tangannya menyusut, api Ki yang sebenarnya menghilang. Segera jari-jarinya mengatup, dan Ki yang sebenarnya berubah menjadi pedang dan belati, menembak langsung ke jantung mereka. Puff. Puff. Dengan dua suara samar, pedang Ki sejati langsung menembus tubuh mereka. Namun yang mengejutkan, mereka tidak mati di tempat. Mereka hanya meludahkan sedikit darah di sudut mulutnya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Aku tidak mati. Yan Tong tercengang. Aku juga belum mati. Ji Feng mengira dia sedang bermimpi. Saat itu, dia mengira dia sudah mati. Jericho Lee membiarkan mereka pergi. Mengapa? Untuk sesaat, mereka sedikit bingung dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Jericho Lee mengancam akan membunuh mereka, tetapi membiarkan mereka pergi pada saat kritis. Apakah kamu takut? Ya. Itu pasti. Pergilah. Jericho Lee membentak dengan dingin. Wajah Yan Tong penuh amarah, dan dia bersenandung dingin, jangan bangga. Saya sudah mencatat akun ini hari ini. Saya akan menghubungi Anda kembali suatu hari nanti. Pasti akan pulih 10 kali dan 100 kali lipat. Ji Feng juga meletakkan kata-kata kejamnya. Pergilah. Jericho Lee meninggikan suaranya. Mereka mengertakkan gigi dan pergi dengan kesal. Apakah itu akhirnya? Para penonton melihat ke belakang dan berpikir, apakah ini akhir dari badai? Dan Jericho Lee benar-benar melepaskan Yan Tong dan Ji Feng. Apakah mereka tidak takut balas dendam? Menghadapi keraguan publik, Jericho Lee tidak menjelaskan. Zai Qingsui memandang Jericho Lee dengan curiga. Jericho Lee, kamu akan tahu nanti. Ayo pergi. Pergi ke kelas dansa. Jericho Lee tidak bermaksud menjelaskan. Oh, baiklah. Aku pergi. Hati-hati. Zai Qingsui menjadi tenang dan berbalik untuk pergi. Jericho Lee melihat ke arah hilangnya Yan Tong dan Ji Feng. Matanya sedikit menyipit dan mulutnya melengkung lucu dan kejam. Akankah dia membiarkan mereka pergi? Candaan. Di sini, Ji Feng dan Yan Tong, yang lolos dari bencana, lari dari Universitas Kedokteran. Sialan. Bajingan kecil itu begitu sombong. Yan Tong mengertakkan gigi, kesal, dan sama sekali tidak mampu menelan nafas ini. Di depan begitu banyak orang, dia berani melakukannya. Dan yang terburuk adalah orang-orang dari sekolah seni bela diri yang menang telah gagal. Ji Feng menyeka darah di sudut mulutnya, dan matanya penuh kebencian. Aku harus bertanya kepada orang-orang di sekolah seni bela diri kemenangan ada apa. Setelah menerima uang, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yan Tong segera memanggil orang-orang dari sekolah seni bela diri kemenangan. Begitu dia mengangkat telepon, dia berteriak, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Mengambil uangnya, tetapi gagal. Jangan tidak sabar sebentar, kami baru saja memastikan bahwa kami telah gagal. Orang di ujung telepon mengerutkan kening. Tadi malam, mereka mengirim seseorang, tetapi tidak ada yang kembali di tengah malam. Jadi mereka meminta seseorang untuk mencari seseorang di tempat ketiga orang itu berada, hanya untuk menemukan bahwa mereka telah menguap secara langsung. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa orang harus dibuang secara diam-diam, yaitu mati. Nah, itu saya tahu saya telah gagal,
mengapa saya tidak mengirim seseorang untuk menyingkirkan bajingan kecil itu? Yantong mengatupkan giginya. Kami akan terus mengirim orang. Toh kita sudah mengumpulkan uang, kata pria itu lirih. Tapi kita perlu mengevaluasi kembali kekuatan targetnya. Lagi pula, meskipun Juchang tidak terlalu kuat di sini, tidak mudah untuk membunuhnya dengan mudah. Jangan banyak bicara denganku. Saya hanya melihat hasilnya. Selama bajingan kecil itu mati saat ini, mataku sudah disilaukan oleh amarah. Pria di ujung sana mengerutkan kening lebih dalam, dan nada suara Yantong membuatnya sangat tidak senang. Namun, Yantong adalah seorang majikan, dan dia tidak mudah diserang, jadi dia hanya bisa dengan sabar menjawab dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, kami akan segera mengirim seseorang untuk membersihkannya lagi, kamu bisa menunggu sampai berita kami." Dengan baik. Jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, aku tidak bisa membiarkanmu. Setelah mengucapkan beberapa kata kejam, Yantong menutup telepon dan meludah ke tanah. Bajingan kecil itu seharusnya menghancurkannya hingga berkeping-keping. Jangan marah, atau kamu akan melukai dirimu sendiri. Bagaimanapun, mereka menerima uang. Selama mereka peduli dengan reputasi sekolah seni bela diri, mereka akan mencoba segala cara untuk lakukan dengan baik. Chi Feng hanya bisa berharap sekolah seni bela diri bisa melakukannya dengan baik, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi Jericho Lee. Ini satu-satunya cara. Yantong menghela nafas tak berdaya. Tiba-tiba dia merasakan sedikit nyeri pada posisi dadanya. Dia menyentuh dadanya dengan tangannya. Sial, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Posisi jantungnya agak sakit. Marah. Tenang saja, Chi Feng tidak menganggapnya serius. Wajar jika ada orang yang marah pada bajingan kecil ini. Hanya saja bajingan kecil ini sangat menyebalkan. Yan Tongleng bersenandung. Saat mereka berjalan menuju kawasan pemukiman kelas atas, mereka melampiaskan amarahnya melalui kata-kata. Saat berjalan, Yantong menyadari bahwa rasa sakit di hatinya semakin parah. Sial, rasa sakitnya semakin parah, apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Wajah Chi Feng juga berubah. Menutupi hatinya, aku juga sedikit sakit, sial. Bukankah anak laki-laki itu yang melakukan sesuatu? Mereka memikirkan belati putih yang terbang keluar dari tangan Jericho Lee. Tangan sebelumnya. Karena kecepatannya, mereka tidak melihat bagaimana pedang Chu menembus tubuh mereka dan menghilang. Mereka menemukan tidak ada bekas luka di dada mereka, sehingga mereka sangat bingung apakah Jericho Lee yang melakukannya atau tidak. Saat ini, sakit hati sangat tidak nyaman, mereka mulai percaya bahwa Jericho Lee benar-benar memulainya sekarang, hanya karena masalah teknik, mereka tidak melihat dengan jelas. Ketika mereka memikirkannya, mereka sedikit bingung.